Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang misbehave pada peserta didik dan strategi intervensinya. Disruptive Classroom Behaviors atau DCB dapat didefinisikan sebagai perilaku tampak yang terjadi di dalam kelas yang mengganggu guru dan atau siswa yang lain. Contohnya yaitu menolak berpartisipasi atau bekerja sama dalam kegiatan kelas, mengabaikan hak orang lain, tidak memperhatikan pelajaran, kemudian membuat keributan, dan meninggalkan tempat duduk tanpa izin. Nah, peserta didik di sini sering disebut sebagai siswa nakal, dan kategori yang ditampakkan bisa digolongkan berat atau bisa juga dikategorikan sebagai perilaku misbehavior dan misconduct. A. Misbehavior. Misbehavior atau kelakuan buruk atau perbuatan yang tidak baik adalah perilaku menyimpang yang mengganggu proses kegiatan belajar mengajar, seperti mengancam dan mengintimidasi teman, melampaui moral, etika, dan norma. Nah, dalam model Charles, misbehavior digolongkan menjadi 5 jenis yang meliputi: pertama, aggression, yaitu berperilaku agresif atau menyerang. Kemudian yang kedua, immorality, yaitu berperilaku tidak sopan. Yang ketiga, defiance of authority, menentang otoritas. Yang keempat, class disruptions, yaitu gangguan kelas. Dan yang kelima, clowning around, yaitu berperilaku yang mengundang tawa di sekitarnya. B. Misconduct. Misconduct atau kelakuan jahat biasanya dikaitkan dengan penyimpangan perilaku pada remaja yang mengalami gangguan delinquence atau antisosial. Bentuk perilakunya seperti melakukan kekerasan, penodongan, pelecehan seksual, dan melakukan tindakan yang melanggar hukum lainnya. Nah, kemudian selanjutnya pandangan teori behavioristik, teori kognitif, dan teori humanistik terhadap perilaku mengganggu di kelas. Bagian A, teori behavioristik. Nah, teori ini memandang perilaku mengganggu di kelas ditentukan oleh guru berdasarkan perilaku yang ditunjukkan siswa. Guru memegang peran penting dalam menguatkan dan meredakan perilaku mengganggu di kelas. Kemudian bagian B, teori kognitif. Perhatian utama dalam teori kognitif adalah proses pembelajaran dan penerimaan informasi, karena siswa harus menjadi peserta aktif dalam proses ini. Seorang siswa yang hanya menolak untuk berpartisipasi akan dianggap mengganggu. Kemudian bagian C, teori humanistik. Teori humanistik menganggap disruptif atau perilaku yang mengganggu satu orang belum tentu mengganggu orang lain. Humanistik memperhitungkan individu serta kelompok, sehingga keputusan mengenai apa yang dianggap disruptif adalah individu yang tidak mematuhi aturan kelas, tidak menghormati orang lain, baik secara perasaan ataupun dengan menggunakan properti. Nah, kemudian bagaimana sih karakteristik dan indikator perilaku mengganggu di kelas itu? Nah, karakteristik perilaku mengganggu bisa jadi berbeda pada setiap tingkatan umur. Misalnya pada anak SD, perilaku mengganggu yang sering muncul yaitu menuntut permintaan harus segera dipenuhi, mengganggu kegiatan siswa lain, kemudian membantah ketika ditegur, melarikan diri, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pada remaja, perilaku mengganggu yang ditunjukkan yaitu meliputi makan di kelas, mencontek ketika ulangan, tidak mengerjakan PR, terlambat masuk kelas, berbicara di luar gilirannya, dan lain-lain. Nah, dari karakteristik perilaku mengganggu yang telah disebutkan tadi, kita perlu tahu bahwa pendidik dalam hal ini guru harus menyadari bahwa perilaku mengganggu dalam kelas tergantung pada penafsiran atau interpretasi guru. Guru yang satu mungkin menganggap perilaku tersebut adalah perilaku yang bisa diterima, dan sedangkan guru yang lain mungkin menganggap bahwa perilaku tersebut adalah perilaku yang mengganggu. Perilaku mengganggu dan mengancam terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat pertama yang adalah masalah yang tidak serius seperti situasi-situasi yang dapat ditangani secara informal antara guru dan siswa. Tingkat kedua melibatkan masalah yang sedang berlangsung atau kejadian yang lebih serius dalam kelas. Dan tingkat ketiga adalah yang paling serius dan paling berbahaya dari beberapa tingkat perilaku mengganggu yang lain. Kemudian selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mengganggu siswa di kelas. Menurut Yuan dan Che,
tahun 2012, ada 3 penyebab siswa melakukan misbehavior, yaitu yang pertama, siswa itu sendiri, di mana siswa berusaha untuk mencari perhatian dengan berbuat hal yang tidak menyenangkan. Kemudian faktor yang kedua yaitu guru. Perilaku misbehavior yang ditunjukkan siswa merupakan reaksi siswa terhadap perilaku guru yang tidak dapat diterima. Misalnya, guru yang membosankan atau guru yang kurang disiplin. Kemudian faktor yang ketiga, lingkungan. Masalah perilaku pada siswa di dalam kelas tidak bisa dipisahkan dari faktor yang berasal dari masyarakat atau lingkungan. Karena pada umumnya, siswa cenderung meniru perilaku di sekitarnya. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi perilaku mengganggu siswa di kelas? Nah, cara mengatasi perilaku mengganggu siswa di kelas dapat melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan behavioristik, yang meliputi penguatan, hukuman, kontrak perilaku, dan peragaan. Kemudian melalui pendekatan kognitif, dan yang ketiga melalui pendekatan humanistik. Nah, melalui berbagai pendekatan perilaku, peserta didik dapat dibentuk, diubah, dan dipelajari melalui berbagai cara yang guru lakukan dalam upaya pembentukan perilaku siswa yang positif. Nah, strategi mengatasi perilaku siswa yang tidak sesuai di kelas, yang pertama yaitu mengabaikan perilaku, kemudian yang kedua memberi isyarat kepada siswa, yang ketiga membahas masalah secara pribadi dengan siswa, yang keempat meningkatkan self-regulation, yang kelima berunding dengan orang tua, dan yang keenam melakukan intervensi yang terencana dan sistematis.